Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut summa ilaina turja'un. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, aksiru min dzikril maut fa innahu yamhusu dzunub wa yashhadu fid dunya. Hadirin wal hadirat, para bapak dan para ibu, jamaah sholat isya dan tarawih yang telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam kesempatan yang baik ini adalah malam 27 di bulan suci Ramadan. Mari kita awali dengan menunjukkan rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menunjukkan atas segala kenikmatan yang kita terima, kesehatan yang kita terima, kita bisa melaksanakan ibadah puasa, malamnya bisa melakukan ibadah sholat tarawih, tadarus dan sebagainya. Mari kita bersama-sama kita tunjukkan dengan ikrar bilisan, alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya sholawat dan salam mari kita sanjungkan ke pangkuan beliau Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semuanya dengan upaya kita ini, semoga keluarga kita, anak cucu kita besok yang akan datang benar-benar menjadi golongan orang-orang yang cinta pada Allah, orang-orang yang cinta pada Rasulullah, orang-orang yang akan menjadi ahli surga Allah. Amin Allahumma amin. Hadirin wal hadirat yang telah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan malam hari ini saya akan menyampaikan tentang dzikrul maut. Dzikrul maut artinya mengingat kematian. Kematian adalah suatu keniscayaan. Kematian adalah satu kepastian yang pasti akan terjadi kepada siapapun tak pandang bulu, baik kaya maupun miskin, pandai maupun bodoh, ganteng ataupun tidak, berpangkat ataupun tidak. Itu pasti pada akhirnya nanti akan mendapatkan suatu kematian. Jika kematian itu sudah datang dan siapapun tidak akan bisa untuk menghalangi, walaupun kita masuk di dalam tempat semut pun kita tetap akan ditemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena itu sudah menjadi ajal kita. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan di dalam Al-Quran, tadi saya sebutkan dalam surat Al-Ankabut, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang hidup berjiwa itu pasti akan merasakan kematian. Istilah merasakan berarti tidak lama. Karena apa? Kematian adalah cuma pemisah. Kematian adalah suatu nasihat. Kafa bil mauti mufarriqon. Kematian adalah satu pemisah kehidupan di dunia dan di akhirat. Karena setelah kita di dunia meninggal dunia, maka kita akan hidup dulu di alam bariyah. Alam bariyah adalah alam pemisah antara kehidupan dunia dan kehidupan di akhirat. Kemudian kematian itu bermacam-macam. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan satu takdir kepada semua manusia yang hidup di dunia ini. Kita hidup dalam genggaman Allah, kita hidup dalam takdir Allah, baik takdir itu mubrom maupun takdir itu mu'alaq. Termasuk kematian, jodoh, rizki, kaya ataupun miskin, itu sudah ada garisnya dan sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia hanya sekedar berusaha, lain orang lain jatah rizkinya. Maka bagi yang kaya tidak boleh sombong, bagi yang miskin tidak boleh kecil hati, karena itu semua adalah merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian perlu saya sampaikan bahwasanya kematian itu kalau kita lihat dari segi fasenya itu ada dua fase.
kematian somatik, yang kedua kematian biologis. Namun kalau kita lihat dari segi derajat kematian seseorang, ada yang mati syahid, ada yang ghairu syahid. Orang yang mati syahid adalah orang yang dijamin oleh Allah surga Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam satu keterangan bahwa syahid itu ada 3 hal. Orang yang mati syahid fid dunia faqat, yang kedua syahid fil akhirah faqat, yang ketiga syahid fid dunia wal akhirah. Artinya apa? Ada orang yang mati syahid, hanya syahid saja di dunia, syahid faqat namanya itu, syahid di dunia saja, yaitu seperti halnya orang yang mati karena membela harta bendanya. Kemudian orang yang mati syahid fid dunia fil akhirah, orang yang mati syahid akhirat saja, seperti hanya orang kena musibah, banjir, kemudian kebakaran, gempa bumi, wanita yang melahirkan, itu adalah tergolong orang yang mati syahid fil akhirah. Kemudian yang ketiga adalah syahid fid dunia wal akhirah, dia mendapatkan satu derajat syahid di samping di dunia juga syahid di akhirat, yaitu orang yang perang dalam rangka untuk menegakkan agama Allah, perang jihad fisabilillah karena membela agama Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana orang mati syahid? Orang mati syahid tidak semua orang mati syahid, tidak. Artinya apa? Orang mati syahid bagi orang Islam, dia harus Islam, dia harus rajin ibadah. Kemudian meninggalkannya itu karena Allah Subhanahu wa taala, memperjuangkan agama Allah, itu namanya mati syahid dunia akhirat. Namun kalau matinya syahid akhirat saja, seperti seorang ibu yang telah melahirkan anaknya, dia ahli ibadah, ternyata pada akhirnya anaknya meninggal, ibunya pun juga meninggal, itu namanya mati syahid. Karena titel mati syahid adalah orang yang tidak sama dengan yang lain, punya satu kelebihan yang akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, surga Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Hadirin jamaah salat Isya dan tarawih yang telah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan satu kematian, tadi saya sampaikan bahwasanya semua manusia pasti akan mati, tidak pandang tua maupun muda. Bayi pun juga mendahului orang tua. Orang tua sudah diambil di tempat tidurnya tahun-tahunan, puluhan tahun, bahkan masih hidup. Secara logika seharusnya yang meninggal dulu adalah yang tua, yang bayi itu masih lama secara logika. Tapi takdir Allah tidak hanya bisa dilogika. Takdir Allah kapanpun pantas, karena itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu diketahui juga, orang mati tidak harus sakit dulu. Sekarang banyak juga orang meninggal dunia tanpa ada yang sakit, tiba-tiba ada mengatakan angin duduk dan lain sebagainya. Itulah, maka kematian adalah satu kepastian, dan kepastian itu akan pasti datang. Namun kapan waktunya, ini adalah problem rahasia Allah Subhanahu wa taala, dan manusia tidak bisa. Oleh karena itu, dengan demikian kita harus siap setiap saat. Siap setiap saat, kapanpun Allah memanggilnya, kita harus siap. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lewat hadisnya menganjurkan agar umatnya itu selalu mengingat kematian, tidak minta mati, tidak, mengingat kematian, kemudian mempersiapkan diri untuk itu. Orang biasa dilarang untuk menghadap kematian, yang sakit aja berobat sampai rakar-karuan, yang sehat kok malah pilih mati, itu terbalik namanya. Maka orang-orang biasa seperti ini bahkan hukumnya haram kalau kita menghadap kematian. Kenapa? Bekal kita belum cukup. Bekal kita belum cukup. Beda dengan orang-orang khos, para aulia-aulia mungkin sudah bosan hidup di dunia, tapi mereka adalah orang yang dekat pada Allah Subhanahu wa taala. Itu bukan makom kita. Makam kita adalah orang biasa, dan kita akui bekal kita itu belum banyak. Maka justru kita mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala agar diberikan usia yang panjang, sehat, bisa mengumpulkan segala ibadah, mengumpulkan segala pahala-pahala. Seperti hanya pada malam hari ini adalah malam 27 bulan Ramadan. Maka gunakanlah masjid ini sebagai ladang pahala.
gunakan untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala, lebih-lebih di bulan suci Ramadan. Menurut Yazid Bustami, beliau selama hidupnya pernah menemui Lailatul Qadar 2 kali, tepatnya pada malam 27 Rajab. Menurut Yazid Bustami, seandainya kok malam ini, maka jangan sampai kita lewatkan. Siapa tahu itu adalah keberuntungan kita. Dasarnya apa? Karena Yazid Bustami itu berdasarkan dalam kitab Haqaiqul Hanafi. Di situ dijelaskan, di dalam surat Al-Qadar disebutkan kalimat Lailatul Qadri itu ada 3 kali. Secara harfiah kalimat Lailatul Qadri kalau kita hitung satu persatu huruf itu ada 9 huruf. Kemudian disebutkan 3 kali. 9 kali 3 adalah 27. Itu menurut dasarnya Yazid Bustami. Bahkan beliau selama hidupnya mengalami 2 kali, tepatnya pada malam 27 Ramadan. Oleh karena itu, siapa tahu malam ini menjadi keberuntungan kita bersama. Maka janganlah kita sia-siakan pada malam hari ini. Mudah-mudahan saja selama kita menghadang Lailatul Qadar ini, kita mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah suatu keberuntungan yang sangat luar biasa. Jika kita mendapatkan itu, luar biasa. Padahal usia belum ada 83 tahun, usia baru 20 tahun, tapi karena mendapatkan Lailatul Qadar, seakan-akan dia itu beribadah selama 83 tahun. Cukup besar pahalanya. Oleh karena itu, hadirin wal hadirat yang telah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah kesempatan kita minta ridho pada Allah, diberikan umur yang panjang, sehat walafiat. Ini kesempatan emas kita untuk mengumpulkan segala bekal kita, pahala kita. Maka berkat dari pengingat kematian, maka akan mendapatkan 3 motivasi. Man aksaro dzikrul maut, barang siapa yang mengingat kematian, akramahullahu bisalasi asya'a, dia akan mendapatkan 3 kemuliaan. Orang yang banyak mengingat kematian, dia akan termotivasi dengan 3 hal. Yang pertama adalah takjilut taubah. Dia akan bersegera untuk bertobat pada Allah Subhanahu wa taala karena merasa dirinya terancam. Kapanpun Allah memanggil, siap-siap saja. Tidak bisa disalahkan. Kita mau berada di mana tidak bisa. Bukankah Al-Quran sudah menyampaikan ainama tudrikukum mulhil mautu, di mana kalian itu ada, walaupun kuntum fi buryati musayyadah, fi buruji musayyadah, walaupun kita itu ada di tempat yang benteng yang kuat, tetap akan nembus juga. Yang pertama. Yang kedua adalah waqna'atul qalbi. Orang yang mengingat kematian, dia akan selalu menjadi orang yang terima ing pandum, akan berpandai bersyukur, mensyukur nikmat Allah Subhanahu wa taala, karena dia sudah menyadari bahwa hidupnya itu dalam pandangan Allah, namun tidak tahu kapan dia akan dipanggil, maka selalu siap dan selalu siap untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Bekerja tapi juga ingat Allah, dimanapun pergi juga ingat Allah, karena dia merasa dirinya suatu saat pasti akan datang satu kematian. Kalau sudah datang, kita pun tidak akan bisa untuk menghindarinya. Kemudian yang ketiga adalah efek ataupun positif, nilai baik bagi orang yang mengingat kematian, yaitu wan nasati fil ibadah, yaitu bersemangat dalam ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Dia beribadah pada malam hari ini seakan-akan mau mati besok. Seperti halnya kita bekerja pada besok hari, seakan-akan mau tidak ada pekerjaan lagi, seakan-akan tidak ada waktu. Itulah semangat kita. Kita semangat untuk mencari harta benda, dan kita juga harus semangat, bahkan lebih semangat dalam rangka untuk mencari akhiratnya. Karena hidup di akhirat adalah selama-lamanya, sedangkan hidup di dunia adalah sementara. Oleh karena itu, hadirin wal hadirat yang telah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan saja kita ini sebagai hamba Allah yang cinta pada Allah, kita hidup nikmat, kita hidup bahagia ataupun tidak, kita tetap mengingat kematian, karena itu adalah hal yang pasti terjadi dan kapanpun kita tidak tahu, pasti terjadi.
takut nggak akan ngefek, takut atau tidak, percaya atau tidak, itu pasti akan datang karena suatu yang pasti dan bahkan kita tidak tahu jadwalnya, maka justru seharusnya kita lebih hati-hati. Oleh karena itu mudah-mudahan saja segala upaya kita mulai puasa tarawih dari tanggal 1 hingga sampai pada akhirnya nanti, mudah-mudahan Allah selalu memberikan perlindungan kepada kita, memberikan maghfirah kepada kita, semua amal ibadah kita mudah-mudahan diterima oleh Allah, dan segala dosa-dosa kita mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pada akhirnya semoga kita kembali pada fitrahnya masing-masing. Amin Allahumma amin. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.